Konbanwa minasan. Halo Bang Adi, konbanwa. Konbanwa, Sensei. Konbanwa, Bang Ica, konbanwa. Konbanwa, Sensei. じゃあ、今日の授業は始めたいと思います。Jangan lupa seperti biasa yang di YouTube, yang nonton di YouTube, like, share, subscribe, dan komen kalau ada pertanyaan. Dan jangan lupa juga hidupkan lonceng supaya mendapat notifikasi terbaru dari video pelajaran kita. Oke, ini kita sambung di bab 7 masih ya, karena minggu semalam kita bab 7 sampai yang subbab 3 kalau nggak salah ya kemarin, subbab 3 yang ini. Nah, jadi sekarang kita masuk yang ke subbab 4-nya. Jadi ini part 2. Karena kemarin kita juga udah bahas tata bahasanya, kita kemarin udah bahas kosakatanya, jadi sekarang kita bahas yang tata bahasanya. Oke, yuk langsung masuk, ini part 2 ya. Berarti kemungkinan kalau misalnya besok hari ini kita udah siap, besok kita langsung masuk ke latihannya. Yuk, kita mulai dari yang pertama. Untuk yang dari bab 7 ya. Bab 7 ini, subbab yang keempat, itu ada kata benda satu, orang. Nah, jadi kata bendanya ini lebih tepat untuk orang ya. Pakai partikel ni, terus kata benda 2, moraimas, dan lain-lainnya. Jadi lain-lainnya ini ada karimas sama naraimas. Oke, kata kerja moraimas, karimas, dan naraimas, dan lain-lainnya menunjukkan arti yang menerima informasi atau barang dan memerlukan lawan yang diberikan barang atau informasi. Kata benda satu, orang tersebut dihubungkan dengan partikel ni. Jadi sama sebenarnya di sini, cuman bedanya kalau di sini menerima, di sini memberi barang, sedangkan di sini menerima. Jadi poinnya itu ada di memberi sama menerima. Kalau dia agemas, osimas, kasimas, itu dia memberi. Jadi ini semua itu memberi. Nah, kalau misalnya dia itu moraimas, karimas, sama naraimas, dia itu menerima. Ini menerima semua. Gitu ya. Nah, sama rumusnya kayak yang kemarin, partikel ni untuk orangnya, dan tetap pakai partikel O. Contoh misalnya, coba baca yuk Bang Ardi. Nomor 1 gimana? Watashi wa Yamada-san ni hana o moraimashita. Oke ya. Jadi, watashi wa Yamada-san ni hana o moraimashita. Saya mendapatkan bunga dari saudara Yamada. Oke, saya sini mendapatkannya moraimasnya, bunganya hananya, darinya itu partikel ni-nya ini ya. Saudara sang, Yamada, seperti itu. Jadi saya mendapatkan bunga dari saudara Yamada. Nah, kalau lebih enaknya di sini tuh diartikan dari lah. Jadi kalau misalnya dia tuh bentuk, kita lihat dulu. Kalau misalnya dia kata kerjanya itu kata kerja menerima, contohnya kayak yang 3 ini, ada moraimas, karimas, naraimas. Kalau udah kata kerja itu di belakang kalimatnya dan ada partikel nih di depan kata benda orangnya, maka itu artinya dari. Sedangkan kalau misalnya dia itu agemas, kasimas, sama osiemas, partikelnya ini bukan diartikan dari, tapi diartikan kepada, gitu ya. Kepada, sedangkan kalau dia naraimas atau osiemas atau naraimas, moraimas atau karimas, itu dia dari, gitu ya. Dari. Sini dari kemari, gitu. Untuk yang contoh pertama, contoh kedua yuk. Bang Ardi. Aku lagi. Bang Ardi udah ya? Oh, Bang Ardi sih. Bang Herat. Ada yang paling atas tadi. Bang Herat. Hai. Oke, yuk, coba. Hai. Nomor kedua. Watashi wa karina-san ni CD o karimashita. Saya meminjam CD dari Karina. Oke, saya, jadi yang dalam buka kurung itu dia boleh dipakai boleh enggak gitu ya. Saya menerima, meminjam ya di sini. Karimas meminjam, ini meminjam karimas. Kemudian CD sama CD. Kemudian ni dari. Nah, kemudian Karina sang, Karina. Jadi sama masih artinya saya meminjam, cuman beda di kata kerjanya doang ya. Saya meminjam CD dari Karina gitu. Jadi kalau sudah paham bentuknya aja, oh ini nih
kata kerjanya nih, asal kita tahu aja kata kerjanya, contoh karimasu meminjam. Berarti kalau orangnya itu pakai partikel nih, kalau dia meminjam, berarti artinya dari. Kan gitu. Nah, kalau misalnya ada tuh kan yang ini bedanya. Karimas sama kasimas. Kalau karimas dia meminjam, kalau kasimas dia meminjamkan. Kalau aja kita udah tahu tuh artinya dari kata kerjanya itu, kita udah tahu maksudnya gimana. Kan nggak mungkin meminjamkan buku dari, kan gitu. Harusnya kepada. Nah, sedangkan kalau misalnya meminjam buku baru pakai dari, kan gitu. Jadi asal kita tahu aja betul kata kerjanya, pasti kita tahu arti atau maksud dari kata tersebut. Gitu ya. Makanya aku bilang, kosakata itu paling penting, tata bahasa itu bisa belakangan. Karena di sini udah ketahuan gitu. Kita tahu aja kosakatanya, udah paham maksudnya kan gitu. Tapi kalau bumpunya udah paham, kosakatanya belum paham maksudnya gimana, masih bisa kebingungan gitu ya. Itu contoh yang kedua. Yuk contoh yang ketiga. Minasan ga irasaimashita. Minasan, sanbang me no bunke wa yonde kurete mo ii deshou ka? Oke. Jadi kayaknya Kak Mina lagi nggak bisa. Kita ke yang ini dulu. Bang Saibudi yuk, Bang Saibudi. Ada Bang Saibudi? Hai Sensei. Coba nomor 3. Watashi wa Hansan ni Wan san ni wa. Watashi wa wan san ni. Watashi wa wansan ni jigoku Chugoku go. o naraimasu. Oke. Watashi wa wan san ni Chugoku go o naraimasu. Jadi saya belajar bahasa apa nih? Bahasa Cina ya atau Tionghoa dari Mandarin. Wang. Ya, Mandarin juga bisa, Tionghoa juga bisa, bahasa Cina juga bisa ya. Nah, sama juga konsepnya. Jadi kita menerima sesuatu, mana barangnya atau mana informasinya. Kalau dari sini itu barangnya ada bunga sama CD. Sedangkan kalau informasi itu dia yang bahasa ini ya, informasi. Nah, untuk menandakan kata kerjanya di mana? Ini kata kerjanya itu 3 ini ya. Sedangkan kalau misalnya yang moraimas itu yang ini, karimas itu yang ini, sedangkan naraimas itu yang terakhir yang ini. Gitu. Oke, gimana? Ada pertanyaan untuk kalimat ini? Contoh, coba kita buat contoh lain, kasih contoh lain. Misalnya begini, saya menerima, sama tuh, saya menerima, atau misalnya saya meminjam juga bisa. Saya meminjam, apa misalnya? Meminjam buku, saya meminjam buku dari Yamato, misalnya. Berarti, watashi wa Yamato-san ni hon o karimashita. Kan gitu. Watashi wa Yamato-san ni hon o karimashita. Saya meminjam buku dari saudara Yamato. Seperti itu. Benar, ada yang mau tanya apa enggak untuk kalimat ini? Oke, kalau nggak ada, seperti biasa coba buat di chat. Sini di jam aku ada jam 20.16. 3 menit dari sekarang sampai jam 20.19 coba buat satu contoh di chat. Jadi setelah jam 20.19 kita tutup, kita lanjut ke yang selanjutnya. Ya, yuk. Ayo. Mana contohnya? Contoh apa itu, Bang? Contoh Ketinggalan. kalimat yang di bab ini, bab 4 bagian 3 yang moraimas. Di sini ada pakai moraimas, karimas sama naraimas. Oke, watashi wa sensei ni doujinshi o moraimashita. Ya, secara struktural udah betul. Kosakatanya kalau bisa yang biasa aja ya, nggak usah yang
Ngirimnya dari mana? Ngirimnya dari chat yang Zoom. Chat Dari Zoom. chat langsung. Ya, chat Zoom. Yo. Jadi letakkan partikel ini di belakang T-nya, kata orangnya, watashi wa chichi ni jitensa o moraemashita. Watashi wa chichi ni jitensa o moraemashita. 言わせないでね。言ってるだけ。あ、そうですか。父や。お父さんか父かどれが合ってるかな。私はお父さんに自転車をもらいました。私は父に自転車をもらいました。ちょっと父だったらやってるかな。父。さっき私に何か言った。あ、父や。ちょっと待ってね、みんな。Yang lain bisa dibuat dulu contohnya. Sudah dikirimmasu ka? Otosan. Oke, kayaknya sih kalau misalnya pakai cici itu bisa ya kayaknya. Cuman watashi wa cici nih. Mungkin lebih enak pakai otosang ya gitu ya. Otosang. Watashi wa otosang ni. Watashi wa cici kara. Mana ya? Oke, nanti deh. Tapi kalau secara struktural udah betul ya. Ini tinggal pemakaian cici atau otosang aja. Tapi kalau secara struktural tata bahasanya itu udah pas dipakai di kata orang gitu ya. Kita lanjut dulu Bang Herat. Watashi wa Mira sensei ni nihongo o naraimasu. Oke, betul. Watashi wa Deni-san ni pen naraimashita. Pen mungkin ini lebih tepatnya pen ya, itu pulpen ya kan. Berarti ini artinya mungkin saya meminjam pulpen dari Denny gitu ya. Nah ini Denny-nya pakai katakana kalau misalnya Bang Sebudi. Kemudian pennya ini juga kalau bisa dua-dua pakai katakana. Nah kalau naraimas itu dia belajar ya artinya. Kalau misalnya mau meminjam itu pakainya karimas. Berarti watashi wa Denny-san ni pen o karimas. Pen o karimashita. Seperti itu. Kemudian watashi wa Riri-san ni kabang o moraimashita. Nah itu betul. Watashi wa Hinami-san ni okane o karimashita. Oke. Dochi mo onaji. Oh, bisa ya. Jadi cici juga bisa, otosang juga bisa. Jadi watashi wa otosang ni misalnya okane o moraimashita itu juga bisa. Contoh lain misalnya watashi wa cici ni okane o moraimashita itu juga bisa. Hai, arigatou gozaimasu. Minasan. Watashi wa shiaru ni nihongo o naraimasu. Nah, ini juga boleh. Foromaru toki cici tsukau. Oh, gitu. Jadi kalau cici itu digunakan di bentuk formal, sedangkan otosang itu dipakai di bentuk non formal seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya ke bagian kelima dari sini. Mo kara kata kerja shimashita. Oke, mo mempunyai arti sudah dan digunakan dengan kondisi kata kerja mashita. Dalam hal ini, kata kerja mashita bermaksud bahwa perbuatan telah diselesaikan saat ini. Jawaban untuk pertanyaan mengenai apakah perbuatan telah diselesaikan atau belum, yaitu mo, kata kerja mashitaka, adalah jika telah diselesaikan atau jawaban positif. Jika telah diselesaikan atau jawaban positif, hai
mo kata kerja masta, sedangkan belum diselesaikan atau jawaban negatif iye te imaseng. Lihat nanti kita pelajari di bab 31. Atau iye mada des, atau iye kata kerja maseng desta tidak dapat digunakan sebab mempunyai arti tidak dilakukan pada masa lampau. Nanti aku jelasin lebih jelasnya, kita baca dulu contohnya ya. Contoh yang pertama, coba Bang Rido, ada Bang Rido? Contohnya Bang, langsung aja baca semua aja Bang Rido. Siapa bang? Ya, coba dibaca contohnya Bang Rido. Semuanya aja sekaligus. Sensei, izin sensei. Ya, betul. Yang partikel kara di atas belum sensei jelasin sensei. Di atas mana? Udah tadi. Oh iya, kelewatan. Astagfirullahaladzim. Oh iya, makasih udah ngingetin ya Bang Ica. Oke lah, sebelum itu, ini kayaknya aku skip dulu ya Bang Rido. Ntar aku lanjutin sedikit lagi ya Bang Rido. Perhatikan untuk pola kalimat ini. Jadi kita balik ke bab ini dulu, bab 4. Tinggalan rupanya. Jadi partikel kara juga dapat digunakan sebagai pengganti partikel ni, terutama jika lawannya bukan orang yang memiliki organisasi seperti perusahaan atau sekolah dan sebagainya, bukannya yang digunakan melainkan kara. Jadi di poinnya di sini ya, terutama jika lawannya bukan orang melainkan organisasi seperti perusahaan atau sekolah dan sebagainya, bukan ni yang digunakan melainkan kara, gitu ya. Jadi selain partikel ni bisa juga dipakai partikel kara kalau dia untuk perusahaan dan sekolah dan sebagainya. Contoh nomor 1 yuk, Bang MRD, Bang MRD. Ada Bang MRD? MRD Sang. MRD Sang. Oke, kalau Bang MRD nggak ada, kita ke Kak Tiara yuk, Kak Tiara. Ada Kak Tiara? Ada Kak Tiara? Oke, kalau Kak Tiara nggak ada, ke Kang Adit, Kang Adit. Coba contoh nomor 1 gimana? Nomor 1. Watashi wa Yamada san kara hanao moraimashita. Artinya? Saya mendapatkan bunga dari saudara Yamada. Oke, saya mendapatkan bunga dari saudara Yamada. Satu lagi, Bang Islandia yuk. Bang Isra, Bang Isra. Ada Bang Isra? Ini gimana cara bacanya? Bisa? Itu depannya sensei. Ginkgo. Jinko kara okanewo karimashita. Iya. Ginkgo kara okaneo karimashita. Saya minjam uang dari bank, gitu ya. Jadi ya di sini terkesan lebih formal daripada si ni-nya. Jadi kalau kara itu lebih formal ya. Yamada san kara hanao moraimashita gitu. Nah, ginkgo kara okaneo karimashita. Jadi dia meminjam uang dari bank, yang mana bank ini adalah perusahaan atau organisasi seperti itu sebagiannya dan sebagainya. Jadi selain bisa dipakai partikel nih, bisa juga dipakai dengan partikel kara seperti itu. Aku pikir ini dijelasin di bab lain, ternyata di sini juga. Oke ya. Jadi ini nggak usah dibuat lagi ulang, tetap diingat aja kalau misalnya dia kata bahasa ini, kata benda satu orang, kata benda 2O, moraimas dan sebagainya, itu partikel ni bisa diganti dengan kara ya. Bisa diganti dengan kara seperti ini. Oke, kita lanjut ya tadi. Mo shimasu tadi masih ingat ya? Biar nggak aku baca ulang. Coba Bang ini, baca dulu Bang. Siapa tadi? Bang Rido. Ada Bang Ridonya? Apa bang? Yuk, baca contohnya yang bagian kelima. Bagian kelima, Ini yang contohnya 13. Jusang. Mo nimotsu wo okurimashita ka? Hai. Mo okurimashita. Ie mada okutte imaseng. Ie mada de. Artinya, apakah barang sudah dikirim? Ya, sudah dikirim. Belum dikirim. Belum. Oke ya. Jadi bisa tiga cara jawab ya untuk kata bahasa ini. Jadi ada mo, kata kerja masta. Untuk contoh di sini ada mo nimotsu korimashita ka? Apakah barang sudah dikirim? Kan begitu. Nah, kalau misalnya dia iya, pakainya mo bisa dihilangin atau enggak atau dipakai.
hai mo okurimashita atau hai okurimashita juga bisa. Jadi boleh dipakai, boleh enggak ya mo-nya. Tapi kalau untuk jawaban yang tidaknya, itu ada dua cara. Yang pertama, iie mada okute imaseng atau iie mada des. Nanti kalau bentuk teimaseng kita pelajari di bagian 31. Cuma nanti aku jelasin singkatnya di sini. Nah, iie mada des. Tadi juga aku kepikiran, Bang, kenapa Bang enggak mada okurimaseng kan gitu? Kenapa enggak mada okurimaseng? Nah, kayak gini. Contoh ini ada waktu ini. Ini ima sekarang. Gimana sih kanji ima? Jadi, bentar ya. Contoh ini ada ketik ini. Ini lampau, kako. Ini lampau. Ini yang seterusnya, masa yang akan datang. Ini sekarang. Nah, kalau bentuk teimas, itu dia mulai dari sini sampai ke sini. Nah, itu namanya teimas. Ini bentuk teimas. Oke ya. Kalau bentuk mas, itu dari sini ke sini. Dari ima sampai sekarang. Nah, makanya kenapa dia nggak pakai mada okurimaseng? Kenapa itu salah? Karena harusnya apakah barang sudah dikirim kan gitu. Mo nimotsu okurimashita ka? Itu kan dia hal yang lalu kan gitu. Hal yang lalu kan? Nah, makanya kalau misalnya dia itu apa ya? Misalnya dia sudah dikirim, berarti kan dia sama-sama lampau. Nah, mo okurimashita ka? Okurimashita. Itu begitu. Kalau iye mada okute imaseng. Belum dikirim. Berarti kan dia nanyanya ini, yang orang yang nanya ini, kan dia nanya sekarang kan? Nah, makanya karena dia dulu tuh nyuruh, dan sampai sekarang dia nanya ulang, nah makanya dia lebih tepat pakai okute imaseng. Begitu, karena untuk teimas itu dari lampau sampai sekarang. Nah, kenapa kalau misalnya pakai okurimaseng nggak bisa? Karena okurimaseng dari yang sekarang sampai yang seterusnya. Berarti kan itu dia dulu belum nyuruh. Masa dia bertanya tapi dia belum nyuruh? Masa dia di situ nyuruh, di situ bilang udah dikumpul apa belum? Kan nggak gitu kan? Harusnya dia nyuruh dulu, selang waktu. Nah, ada selangnya nih. Kalau ada selangnya, berarti pakai bentuk teimas. Begitu. Paham nggak sampai sini? Hai sensei, wakarimashita. Yang lain paham nggak? Hai, wakarimashita. Paham ya? Jadi kenapa dia nggak pakai okurimaseng? Karena dia bukan yang lampau. Dia kalau misalnya bentuk teimaseng harus ada lampaunya, Pak. Harus ada jaraknya, begitu. Dari masa lalu ke sampai sekarang itu bentuk teimas. Nah, karena dia dulu nyuruhnya di masa lampau dan sampai sekarang, maka cocoklah dia pakai teimas. Nah, karena di sini teimasnya itu enggak, kan dia teimas kan? Nah, karena dia di sini bentuk iye, bentuk negatif atau bentuk penolakan, maka dia pakainya bentuk negatif, di mana teimas itu bentuk negatifnya teimaseng, seperti itu. Kalau yang ketiga gampang mah, iye, mada des, mada itu artinya belum. Enggak, belum, gitu aja. Jadi yang perlu aku tekan itu di sini okute imaseng gitu. Nanti aku tadi kepikiran ini kayaknya pasti ada yang nanya gini. Kayak mana kalau misalnya dia okurimaseng, kan harusnya bisa gitu. Kemungkinan yang belum belajar tentang bentuk teimas mungkin masih belum paham yang masalah ini. Tapi kalau misalnya kita udah belajar gimana perbedaan bentuk okurimas sama okuteimas, itu pasti udah paham masalah ini. Gitu ya. Oke, gimana? Ada mau tanyain untuk tata bahasa ini? Sensei, nanya sensei soal peletakannya sensei. Kenapa tuh? Itu kalau di jawabannya kan, hai, mo okurimashita. Nah, kalau pertanyaan peletakan mo di sebelum kata kerja bisa nggak? Kalau yang dicontohnya kan sebelum nimotsu. Kalau ditaruh contohnya kayak ini, nimotsu wo mo okurimashita ka? Boleh nggak? Kayaknya sih bisa. Tapi dia itu harus mo-nya itu di setelah partikel o ya. Karena partikel itulah gunanya untuk menekankan kata benda ya, kata-kata di akhirnya, di sebelumnya maksudnya. Jadi misalnya nimotsu o. Nah, ini nggak boleh dilepas nih. Kalau misalnya nimotsunya itu sebagai kata benda, sebagai kata objek, ini nggak boleh dilepas. Jadi kalau misalnya ada mo atau dirubah, nah asalkan ini gempet, itu artinya masih bagus. Contoh misalnya gini. Jadi aku jawabannya boleh ya intinya. Jadi kalau misalnya gini, contoh, itsu nihon e kimashita ka? Kapan kamu pergi ke Jepang? Boleh juga.
Nihon itsu kimashita ka? Ya, jadi itu secara struktural masih betul karena penggunaan partikel itu masih pas ya. Jadi di depannya nihongnya itu itsu nihong kan? Masih nihong itsu kimashita ka? Gitu. Jadi masih bisa dimengerti. Jangan pula nihong itsu nah itu salah gitu. Asalkan dia kata bendanya dan Jadi gitu. Jadi lebih tepatnya mana tuh Sensei? Nah ini Naruh partikel mo yang tuh. ini Sebelum ya. objek atau sebelum kata kerja? Nimotsu mo okurimashita ka? Gimana ya kalau secara ini apa ya, secara tulisan gitu ya, aku belum pernah sih nampak. Tapi kalau secara ucapan sering acak-acak gitu dia biasa. Cuman kalau secara tulisan aku jarang nampak sih yang mu itu. Dia biasa keterangan dulu, kayak misalnya kata apa ya, kata tanya itu di awal, penjelasan di akhir. Hai Sensei, wakarimashita. Arigato. Ya. Tapi mungkin nanti kalau misalnya ditanya-tanya ke sensei yang lain, ada jawaban yang lain, bisa di apa ya, inovasi ya Pak, di apa yang satuin ya. Oh, kata sensei gini, kata yang ini. Oh, ini yang bagus. Jadi jangan patokan juga dari satu sensei, kalau bisa banyak sensei, jadi banyak referensi. Ya. Oke lah. Udah paham? Ya, tinggal 6 menit lagi nih. Ini nggak usah aku kasih contoh ya, karena ini cuman mau gitu aja. Ini nggak kata-kata yang gimana-gimana. Oke, terakhir untuk yang keenam ada menghilangkan partikel. Dalam percakapan, jika sudah dapat memahami arti dari hubungan sebelum dan sesudah, maka partikel sering dihilangkan. Nah, kono supun wa suteki desu ne. Oke. Jadi karena kita kan udah belajar tuh, ada partikel wa, ada partikel o, ada partikel mu, ada partikel to, kan gitu. Nah, kalau misalnya kalimat percakapan sudah dapat memahami arti, sama kayak semisalnya ini mu, sama kayak semisalnya watashi wa, dari dalam bahasa Jepang, kalau sesuatu itu udah tahu apanya pembahasannya, itu nggak perlu lagi ya, walaupun terkadang itu membuat orang bingung, jadi ya diulang lagi dengan lebih jelas. Tapi kalau misalnya udah paham, dihilangkan juga nggak apa-apa, seperti itu ya. Jadi misalnya kono spoon wa suteki desu ne, harusnya kan gitu. Nah, karena kita udah tahu nih objeknya atau topik pembahasannya itu adalah kono spoon, jadi wa itu boleh dipakai, boleh enggak. Kono spoon suteki desu ne, gitu. Contoh lagi, kohi o mo ippai ikaga desu ka? Jadi karena dia nih O-nya itu ya udah tahu, dia itu kan mau minta kohinya gitu. Nggak mungkin dia kohi wa kan gitu. Nggak mungkin dia kohi apa ya? Kohi ga. Gimana ya jelasinnya ya? Nggak gitu. Oke deh. Jadi intinya kalau misalnya apa partikel itu kita ini perkiraan aja gitu, Oh, misalnya ini ada partikel hong o yomimasu. Kita udah tahu nih kalau misalnya kita hilangkan pun o-nya, mereka udah paham hong itu adalah objek dan begitu. Jadi kalau misalnya kira-kira aja mereka udah paham, oh hong yomimasu. Oh, maksudnya dia mau baca buku. Udah paham kan? Kalau misalnya orang tuh udah nganggap dia paham, misalnya kita udah nganggap orang tuh bakalan paham, itu o-nya dihilangin juga apa-apa. Seperti itu. Cuma nanti aku lupa di bab berapa, ada beberapa partikel yang itu nggak boleh dihilangin. Jadi ada beberapa yang boleh dihilangin dan ada beberapa juga yang nggak boleh dihilangin. Jadi untuk sekarang, partikel yang boleh dihilangin adalah H, partikel yang dihilangin adalah H sama O dulu. Selain itu nanti ya jangan dihilangin dulu, dipakai dulu ya, supaya terbiasa memakai. Oke, gimana? Ada pertanyaan tuh yang ini? Ada? Oke, kalau nggak ada, biar kita tutup pelajaran kita pada hari ini. Ada pertanyaan atau tidak? Nanika shishimon ga arimasu ka? Oke, kalau nggak ada lah, berarti aku rasa udah cukup paham ya untuk hari ini. Jadi besok kita sambung di latihan. Besok kita latihan, hari Kamis juga latihan, dan hari Jumat kemungkinan kita akan kedatangan tamu istimewa. Ya, aku harap kalian Aku harap ya ini berjalan lancar dan tunggu aja kabar dari aku.
Jadi hari Jumat ya kalau bisa datang semua karena ada tamu spesial yang aku baru temu tadi sore. Kemungkinan dia bakal bantu kita kalau misalnya berjalan lancar gitu ya. Nah, ya kita akan belajar tata budaya dari dia. Gitu. Oke lah, kalau begitu. Ja, この授業は終わりたいと思います。今日お疲れ様でした。また明日ね。お疲れ様でしお疲れた、先様で生。したまた明日。Ada. Dadah.